Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasya Maulina Ningsih dengan NIM 1905340 akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menciptakan iklim kelas yang kondusif dan berkualitas. Nah, suatu proses pembelajaran di sekolah yang penting bukan hanya materinya saja yang diajarkan ataupun siapa yang mengajarkannya, melainkan bagaimana materi tersebut diajarkan dan bagaimana cara guru menciptakan iklim kelas atau classroom climate dalam proses pembelajaran tersebut. Iklim kelas yaitu kondisi lingkungan kelas dalam hubungannya dengan kegiatan pembelajaran. Iklim kelas merupakan suasana yang ditandai oleh adanya pola interaksi atau komunikasi antara guru dengan siswa, siswa dengan guru, dan siswa dengan siswa. Nah, ternyata banyak nih faktor yang perlu diperhatikan dalam menciptakan iklim kelas yang berkualitas dan kondusif guna meningkatkan prestasi belajar siswa. Nah, apa saja sih faktor yang perlu diperhatikan tersebut? Faktor yang perlu diperhatikan dalam menciptakan iklim kelas yang berkualitas dan kondusif guna meningkatkan prestasi belajar siswa yaitu yang pertama, pendekatan pembelajaran berorientasi pada bagaimana siswa belajar atau student center. Yang maksudnya adalah bahwa proses pembelajaran hendaknya diarahkan pada siswa yang aktif dalam membangun sendiri pengetahuannya. Dengan demikian, proses pembelajaran yang dilaksanakan hendaknya berusaha memberi peluang terjadinya proses aktif siswa dalam membangun sendiri pengetahuannya. Guru hanya bertindak sebagai fasilitator, motivator, dan dinamisator dalam pembelajaran. Nah, dengan pendekatan pembelajaran ini diharapkan proses pembelajaran menjadi lebih berkualitas dan bermakna bagi siswa yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan prestasi belajar siswa. Lalu faktor yang kedua yaitu adanya penghargaan guru terhadap partisipasi aktif siswa dalam proses kegiatan pembelajaran akan mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapatnya dan berani mengkritisi materi pembelajaran yang sedang dibahas. Dengan demikian, siswa akan terbiasa untuk berpikir kritis, kreatif, dan terlatih untuk mengemukakan pendapatnya tanpa adanya perasaan minder atau rendah diri. Faktor ketiga, guru hendaknya bersikap demokratis dalam mengatur kegiatan pembelajaran. Nah, mengapa demikian? Nah, hal ini karena kepemimpinan guru yang demokratis dalam mengelola proses pembelajaran akan dapat menjadikan siswa merasa nyaman untuk dapat belajar semaksimal mungkin. Keempat, setiap permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran hendaknya dibahas secara dialogis. Hal ini karena proses dialogis dalam interaksi pembelajaran lebih mendudukan siswa sebagai subjek didik yang mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dalam setiap interaksi pembelajaran. Proses dialogis juga akan mengembangkan pemikiran kritis siswa dalam membahas dan menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran. Lalu yang kelima, lingkungan kelas sebaiknya disetting sedemikian rupa sehingga memotivasi belajar siswa dan mendorong terjadinya proses pembelajaran. Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam menyeting lingkungan kelas yang kondusif untuk belajar siswa yaitu dengan cara mengatur tempat duduk atau meja kursi siswa secara variatif dan pengaturan perabot sekolah yang cukup artistik serta pemanfaatan dinding-dinding ruangan kelas sebagai media penyampai pesan pembelajaran. Nah, pengaturan lingkungan kelas ini jika diperhatikan akan mampu mendukung terciptanya iklim pembelajaran yang kondusif dan berkualitas. Terakhir yang keenam yaitu menyediakan berbagai jenis sumber belajar atau informasi yang berkaitan dengan berbagai sumber belajar yang dapat diakses atau dipelajari. Hal ini mengandung pengertian bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar dalam proses pembelajaran. Nah, jenis sumber belajar tersebut bisa dalam bentuk buku, modul, pembelajaran berprograma, audio, video, dan lain sebagainya. Hal ini akan mempermudah siswa untuk dapat belajar sesuai dengan kemampuan dan karakteristik gaya belajarnya masing-masing. Dengan demikian, pembelajaran diharapkan akan lebih bermakna dan berkualitas. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.